Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Al-Mujahid, betul Bapak, Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Taufik Abdul Wahid, dan juga yang kami hormati segenap para pembina. Kalau para berarti banyak Bapak ya, sehingga mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu karena susah saya mengingatnya, baru kenal baru tahu. Tapi tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami sendiri, dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan Mukarram Ustaz Haji Andrian Kurnia Putra selaku Ketua DKM Masjid Al-Jihad beserta jajaran pengurusnya. Tadi disebutkan ada Ketua RT, ada Ketua RW yang tadi diminta memberikan sambutan namun tawadhu semua. Ini bagus. Dan juga yang kami hormati, yang kami muliakan segenap jamaah, bapak-bapak dan juga jamaah, ibu-ibu. Ibu-ibu dengar ibu suaranya ya, insya Allah. Dan juga seluruh dan segenap hadirin yang hadir dalam kegiatan yang insya Allah kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bertanya kepada Bapak Ibu, dimulai dari pertanyaan dulu supaya fokus Bapak. Sekarang kita berada di bulan apa Bapak Ibu? Syawal atau Syawal? Apa Bapak? Syawal. Mungkin ada yang bilang ribet amat sih Ustaz. Syawal dan Syawal itu kan sama saja. Kalau menurut kita mungkin sama saja. Dalam bahasa Arab Bapak Ibu, ya di bahasa Arab ya, beda harokat saja itu sudah beda arti. Ya. Jadi jangan pernah kita anggap enteng perubahan harokat, apalagi huruf, apalagi dalam Al-Quran. Beda harokat satu itu sudah jauh artinya. Ya, Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Wanhar itu har
Yang satu keluar min wasfil halqi, dari tengah tenggorokan, yang satu dari bawah. Wanhar dengan wanhar ini beda artinya. Kalau Bapak Ibu baca fasholli li rabbika wanhar, itu artinya ya Muhammad, salatlah engkau kepada Tuhanmu. Wanhar, har itu artinya menghardik, Bapak, membentak. Ya Muhammad, salatlah engkau kepada Tuhanmu dan bentak-bentak. Oh, ini jauh banget. Lihat, masa salat sambil bentak-bentak? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma as-sa'ila fala tanhar. Nah, tanya lagi Bapak, tanhar atau tanhar? Dengan ha atau ha? Ini kan mulai ragu-ragu ini. Yang biasa pakai ha, kayaknya saya pikir ini ha deh Ustaz. Kalau diganti menjadi ha, adapun orang yang meminta-minta kepadamu, adapun orang yang bertanya kepadamu, fala tanhar. Kalau pakai ha, jangan kau hardik, jangan kau bentak. Ini yang benar. Tapi kalau Bapak Ibu entengkan huruf itu menjadi fala tanhar, orang yang meminta-minta dan bertanya jangan kau apa Pak? Korban. Wanhar itu artinya apa sih? Wanhar itu artinya apa? Dalam surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, salatlah kau kepada Tuhanmu dan tumpahkanlah darah. Itu maksudnya apa Pak? Berkurbanlah, sembelilah hewan kurban untuk Rabbmu. Kalau diganti menjadi adapun orang yang meminta, fala tanhar, jangan kau tumpahkan darahnya. Jauh banget artinya, jangan kau borok itu Pak. Nah, ini perbedaan arti disebabkan karena perubahan huruf dan juga perubahan harokat. Jadi di awal ini saya menghimbau Bapak Ibu belajar Quran yang benar, supaya nanti baca Quran tidak ada kesalahan sehingga menghantarkan kepada kesalahan arti dan makna. Hadirin masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal kita meminta kepada Allah, semoga Allah menerima seluruh ibadah Ramadan kita. Amin. Semoga Allah terima tarawih kita. Amin. Semoga Allah terima sedekah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah terima tahajud kita di bulan Ramadan. Allah terima seluruh amalan sunnah kita di bulan suci Ramadan. Allah terima, Allah makbulkan, Allah kabulkan doa-doa yang kita panjatkan di bulan suci Ramadan. Tak ada satupun yang Allah tolak dari amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wabil khusus Allah terima permohonan ampunan kita, istighfar kita di bulan Ramadan, dan Allah dengarkan dan Allah terima doa kita yang bunyinya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, yang kita panjatkan di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 malam yang terakhir. Dan Allah jadikan kita hamba yang Allah pertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Makanya hadirin Bapak Ibu, coba dengar. Kalau kita lihat generasi terbaik zaman ini, salafun as-salih, ulama-ulama kita, orang-orang terbaik pada masanya, ketika berpisah dengan Ramadan, Bapak Ibu, 3 yang ada dalam diri mereka. Berapa Pak? 3. Apa yang 3 itu? Yang 3 itu yang pertama adalah sedih. Loh Pak Ustaz, kan satu sawah,
Satu Syawal itu apa? Aid. Di sini ada Aidul Fitri. Pada hari Aid, hari raya ini kita bersenang-senang. Kita berbahagia. Tapi di sini saya katakan Bapak Ibu, meski kita berbahagia dengan Aidul Fitri, tapi kebahagiaan kita ini sebenarnya seharusnya ini juga beriringan dengan 3 hal. Yang pertama, sedih karena berpisah dengan Ramadan. Saya tanya Bapak Ibu, sedih nggak Pak pisah dengan Ramadan? Sedih atau tidak? Orang yang jujur, orang yang berilmu, orang yang paham, orang yang ngerti, sebenarnya mereka itu sedih. Kalau orang yang nggak ngerti, nggak paham, nggak tahu, umumnya mereka senang. Apa senang? Alhamdulillah Pak Ustaz, akhirnya saya tidak lapar lagi sepanjang hari. Alhamdulillah, nggak perlu capek-capek lagi saya puasa. Senang hati. Tapi kalau orang yang ngerti, orang yang paham, bahkan mereka ini berharap sepanjang tahun itu Ramadan, Bapak Ibu. Sepanjang tahun itu, bulan demi bulan itu Ramadan. Apalagi mereka yang bertahu betul bahwa tak ada jaminan tahun depan itu bertemu dengan Ramadan. Ada di sini yang bisa menjamin? Kalau Ustaz, saya yakin tahun depan pasti 100% saya bertemu dengan Ramadan. Saya jamin. Ada yang bisa begitu Pak? Di sini sudah berapa yang kepalanya? Kalau kepala semua satu kan ya. Yang umur usianya itu sudah kepala 6. Sudah berapa Pak di sini? Banyak ya. Meski sebenarnya saya lihat di sini kayaknya rata-rata kepalanya masih kepala umumnya ya. 3. Di sebelah kanan ini 3 juga. Ragu-ragu saya ini kelahirannya umumnya ini kelahiran perempuan. Meski rambutnya putih, tapi jiwanya masih muda dan bergelora. Kalau disuruh nambah ini masih kuat ya. Nambah mobil lah, nambah rumah itu masih bisa. Kalau sebelah kanan ini masih kelahiran 80. Nggak ada jaminan tahun depan itu bertemu dengan Ramadan lagi Bapak Ibu. Bahkan kemarin Jumat Pak, Jumat lalu di Ramadan 10 hari terakhir, kalau nggak salah malamnya itu malam 27 dan malam itu malam ganjil. Dan masuk malamnya itu malam Jumat, ya kan? 27 lalu malamnya ada malam Jumat. Khusus bagi mereka yang puasanya ikut siapa? Ikut yang belakangan, ikut pemerintah. Kalau yang duluan itu sudah masuk malam ke-28. Meninggal Pak malam itu. Padahal sebentar lagi selesai. Dan alhamdulillah ketika dia meninggal itu di malam yang baik, malam Jumat, malam 27, dan disolatkan di hari Jumat setelah sholat Jumat, dan disolatkan orang banyak. Ketika banyak yang memberi sambutan, semuanya menyebutkan min ahlil khair. Orang ini orang baik, ahlul masjid. Orang ini sering datang ke masjid. Dia yang duluan hadir di masjid.
Tidak ada itu komentar negatif. Semua sepakat Bapak ini orang baik. Dan semua sedih melepas kepergian. Padahal Ramadan sebentar lagi akhir. Tapi ketika ajal menjemput, maka disitulah ketetapan akhir daripada usianya. Maka di sini saya sampaikan Bapak Ibu, mati tidak menunggu kita ini taubat. Betul nggak Bapak? Mati tidak menunggu kita siap. Mati tidak menunggu kita tua. Mati tidak menunggu anak-anak kelar kuliah dan dapat kerja semua. Jika tiba waktunya, ketetapannya, maka semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu masyaallah muslimin, di sini saya sampaikan sedih dulu yang pertama ketika berpisah dengan Ramadan. Apa sebab? Tidak ada jaminan tahun depan ketemu Ramadan. Ini yang dilakukan salafun salih. Sedih karena bulan penuh rahmat telah pergi. Sedih karena bulan ampunan telah berlalu. Sedih karena dilipat gandakan amal pahala itu telah berlalu. Di mana Ramadan dilipat gandakannya itu begitu mudah dan besar. Sedih karena bulan ampunan itu telah berlalu meninggalkan kita. Jadi sedih Bapak. Sebagaimana sedihnya kita ketika satu kebaikan di dunia ini luput dari kita. Ibu sedih nggak Bapak? Atau Bapak juga sedih ketika ada iklan di televisi atau di media online 12 itu hari apa biasanya Bapak? Arbol. Bagi yang paham, dia akan standby begadang malam hari. Kenapa? Diskon besar-besaran. Harga 10 juta jadi berapa? 500.000. Ya, Harbolnas. Bahkan ada yang didapatkan percuma. Sudah standby ini, bangun, tinggal pencet doang, tinggal mencet dan pencet. Ternyata nggak dapat, orang lain nggak dapat. Sedih nggak? Sedih ke Bapak? Sedih. Kenapa luput kita? Bagaimana sedihnya para ulama kita ketika Ramadan berlalu, kesempatan yang penuh berkah ini berlalu karena keberkahan yang melebihi harga yang kita dapatkan saat Harbolnas itu berlalu. Jadi sedih Bapak. Ini sedih ini yang harus kita tanamkan. Dua, harap-harap cemas. Apa Pak Ibu? Harap-harap cemas. Kenapa cemas? Karena tidak ada yang menjamin amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang zaman dulu saja cemas Bapak. Nggak ada yang menjamin. Sehingga apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan adalah perbanyak doa setelah Ramadan. Bapak, doanya dibanyakin. Makanya setahun itu Ramadan semua bagi para ulama kita itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa. Semoga Allah bertemukan saya dengan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa agar ibadah yang dilakukan setelah Ramadan itu diterima. Maka bunyi doanya gimana Bapak Ibu? Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Dan sempurnakan kekurangan yang ada pada diri kami ya Allah. Jadi sedih Bapak, kemudian cemas, kemudian adalah berdoa agar diterima seluruh amal ibadah, dan yang ketiga berdoa agar dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang.
ciri orang yang diterima ibadah Ramadan, ciri orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Ini cirinya. Cirinya adalah istiqomah melakukan amal soleh setelah Ramadan. Ada ciri lain nggak Ustaz? Kan? Istiqomah. Dan ciri turunan dari istiqomah ini adalah tetap dalam kebaikan setelah Ramadan. Maka Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dia mengatakan, ganjaran bagi orang yang melakukan kebaikan, dan ini ciri diterima amal baik itu adalah al-hasanatu ba'daha, kebaikan setelahnya. Min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, ganjaran bagi orang yang melakukan satu kebaikan, di antara balasannya Pak, itu adalah kebaikan yang dia lakukan setelahnya. Artinya mendapatkan taufik dari Allah untuk mendekati kebaikan atau melakukan kebaikan demi kebaikan setelahnya. Dan ciri orang yang tertolak amal ibadahnya pasca Ramadan, artinya tertolak ibadahnya di bulan Ramadan itu adalah meninggalkan dia amal soleh yang telah ia lakukan atau yang telah ia dawamkan di bulan Ramadan. Ini Pak, cirinya. Ciri orang yang diterima amal ibadahnya di Ramadan itu istiqomah setelah Ramadan. Dan ciri orang yang tertolak amal ibadahnya di bulan Ramadan adalah dia tinggalkan seluruh amal ibadah yang telah dia lakukan di bulan Ramadan ini. Tinggalkan semua. Maka ditanyakan kepada seorang ulama tentang seburuk orang, ia jawab, seburuk-buruk orang, bi'sal qawmi alladzina la ya'rifuna lillahi haqqan illa fahman. Seburuk-buruk orang adalah orang yang tidak mengenal hak-hak Allah, artinya kewajiban-kewajiban terhadap Allah itu, melainkan hanya di bulan Ramadan. Kata para ulama kita, ini seburuk-buruk orang. Tetapi hamba Rabbani, kata ulama kita ini, adalah hamba yang mengenal Allah, mengenal hak-hak Allah, beribadah kepada Allah di seluruh bulan, di sepanjang tahun. Jadi ada orang yang disebutnya Bapak Ibu Ramadhani. Apa Ramadhani itu? Orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan. Tapi ada hamba yang disebut dengan Rabbani, hamba yang bersungguh-sungguh totalitas menyembah Allah di sepanjang tahun, termasuk di luar bulan suci Ramadan. Nah, ini Bapak, ini yang harus perlu kita ingat. Nah, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bertanya kepada Bapak Ibu, sebenarnya Bapak, kita ini puasa ini untuk apa sih sebenarnya? Kita masuk Ramadan, dilakukan seluruh ibadah di Ramadan, ya puasanya, ya qiyamul lailnya, ya baca Qur'annya. Itu sebenarnya supaya apa sih Pak? Supaya apa Bapak Ibu?
Quran kan menyebutkan supaya apa? Tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Nah, seperti apa orang bertakwa itu? Kadang orang bingung bertakwa itu ya seperti itulah Pak Ustaz. Apa itu orangnya baik? Dikiranya baik itu sudah cukup. Baik itu kan umum. Turunannya itu seperti apa? Ini kita rinci sedikit aja. Tadi kita ketua yayasan bilang dalam Al-Quran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Orang beriman, bersegeralah kalian menuju ampunan kalian dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga itu? Siapa Pak? U'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Ini Pak jawabannya Bapak Ibu. Ibu jawabannya. Siapa orang yang bertakwa itu? Yang pertama, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayz wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa orang bertakwa itu? Ini ciri-cirinya. Dan ciri-ciri ini adalah orang yang berhasil di bulan Ramadan. Apa yang pertama? Yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Apa arti yunfiquna fis sarra'i wad-dharra? Yunfiquna, berinfak, mengeluarkan dari hartanya itu sebagian hartanya diberikan fi sabilillah, diinfakkan di jalan Allah. Tapi berinfak di sini ma'asyiral muslimin bukan hanya di waktu lapang, tapi juga di waktu sempit. Fis sarra'i wad-dharra, dalam kondisi lapang dan kondisi sempit. Orang berinfak di kondisi lapang Bapak Ibu ini gampang. Saya yakin di sini yang gajinya ini miliaran semua di sini. Kalau lagi berinfak itu separuhnya. Amin. Pokoknya yang kira-kira menurut Bapak itu di luar batas, bukan fakta, diaminin aja pokoknya. Insya Allah mudah-mudahan terwujud. Di waktu lapang gampang berinfak. Tapi jarang yang mudah berinfak di waktu sempit. Di waktu nggak punya Pak. Di waktu nggak punya ini orang itu lebih egois, susah mikir orang lain, mikir diri sendiri dia susah, apalagi mikir orang. Duit pas-pasan, tinggal untuk anak dan istri. Dia keluarkan duit itu, baru dikeluarin dia sudah mikir, nah nanti istri dan anak saya bagaimana, begitu. Padahal simpanan masih banyak. Kondisi sempit, orang berinfak. Tapi orang bertakwa mau lapang mau sempit berinfak di jalan Allah. Bahkan di waktu sempit semakin termotivasi dia berinfak karena dia yakin berinfak di waktu sempit ini pelapang jalan, pembuka pintu rezeki. Makanya masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh salafus salihun. Kalau rezeki lagi sedekah, banyakin infak. Ada keluarga nggak kunjung sembuh dari penyakit menahunnya, berinfak.
nggak kunjung punya anak berinfak. Musibah nggak selesai nggak berhenti berinfak. Bahkan masyaallah muslimin, berinfak ini penolak bahaya. Ada ketetapan 1 jam lagi dia akan menerima ketetapannya, musibah. Tapi karena dia berinfak di jalan Allah, mukhlisin, ikhlas, Allah angkat ketetapan itu, Allah ganti dengan ketetapan yang lain. Infak. Orang bertakwa berinfak, tidak peduli dalam kondisi lapang atau kondisi sempit. Di Ramadan Bapak Ibu, Rasulullah itu kan orang paling dermawan kata hadis. Tapi di Ramadan semakin dermawan, semakin semangat dia berinfak. Nah, orang beriman di Ramadan dia berinfak, setelah Ramadan dia istiqomah, dia tetap berinfak. Nah, khususnya masjid kita tadi disebutkan oleh pengurus masjid, alhamdulillah masjid telah selesai, sedikit lagi katanya Bapak ya. Mungkin ada dana yang belum terkumpul, mungkin ada target yang belum selesai, maka ini kesempatan bagi kita untuk meraih kemuliaan tersebut, berinfak. Yang kedua, ciri orang bertakwa tadi Pak, dan ini ciri orang yang sukses Ramadannya. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. Apa wal-kadhimin al-ghaiz? Mampu menahan emosi, pintar dan cerdas mengelola emosi. Di Ramadan dididik nggak Bapak Ibu mengelola emosi? Dididik. Rasul yang dididik. Kalau ada orang datang kepadamu memancing dirimu supaya kamu marah dan ngajak kamu berantem dan berkelahi, kata Rasul, bilang sama orangnya, bilang gimana Bapak Ibu? Ini saya lagi puasa. Maksudnya gimana? Kalau nggak puasa dijalanin gitu. Saya lagi puasa. Artinya apa? Orang berpuasa itu dia pintar kelola emosi. Orang berpuasa nggak boleh sembarang ngomong. Orang berpuasa nggak boleh sembarang bertindak. Orang berpuasa seluruh anggota tubuhnya itu menahan dari apa Bapak Ibu? Dari dosa dan maksiat. Jadi puasa sebenarnya itu bukan menahan dari makan dan minum. Mata berpuasa, hidung puasa, telinga puasa, mulut lidah berpuasa, tangan berpuasa, kaki semua berpuasa. Puasa dari apa? Puasa dari maksiat. Jadi orang yang berpuasa, bertakwa dia, istiqomah setelah Ramadan, pintar dia mengelola emosinya, tidak mudah terpancing, tidak gampang marah-marah. Benar sih, sebelum masuk Ramadan orang gampang marah. Bapak ibu di sini, bapak-bapak, kalau di luar kan itu pada jaim kan gitu. Kelihatan baiknya memang. Allah menutup aibnya kita. Tapi di rumah itu yang paling paham diri kita itu kan para istri. Betul nggak Bu? Betul kan? Seperti apa suami itu kita yang paling ngerti kan? Ada tipe suami itu kalau sama orang lain itu baik banget, sabar sekali. Tapi kalau sama istri di rumah itu, hal kecil itu bisa jadi besar. Gampang tersulut emosi, gampang marah sama istri. Maka istri itu kadang aneh melihat perilaku suami. Ini suami saya bukan ya? Kalau di rumah itu malu, tapi kalau sama orang lain murah senyum, penyabar orang. Padahal Rasulullah berkata, sabda orang terbaik daripada para suami dan para laki-laki ini adalah mereka yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Jadi khiyarun, kata Rasulullah, li ahlihi
Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri dan anak-anak. Dari baik itu Pak, dulu itu istri dan anak-anak. Jangan sampai baik sama orang lain, istri sendiri dan anak-anak sendiri ditelantar istri anak-anak dulu. Baik, itu urutannya, jangan dibalik. Sama orang baik minta ampun, anak istri juga diperhatikan. Baik sama istri dan keluarga, baik sama tetangga, baik terhadap seluruh saudara. Ini Bapak. Jadi pintar mengelola emosi. Semakin cerdas orangnya, tidak mudah terpancing. Yang berikutnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ciri orang bertakwa itu wal 'afina 'anil nas. Gampang maafin orang. Pemaaf orangnya Bapak Ibu. Tidak pendendam. Orang yang pemaaf, mudah memaafkan, sudah pasti orang itu tidak pendendam. Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang pendendam, orang yang pembenci, sudah pasti orang ini sulit memaafkan orang lain. Orang pendendam itu kan kelihatan juga sih dari apa? Dari wajahnya terkadang juga terlihat dari apa? Perilakunya. Dan Allah Maha Tahu akan hal itu. Maka Rasulullah mengajarkan kita jadi muslim itu jangan pendendam. Jadi muslim itu gampang memaafkan. Kerasa dari energi. Maka Rasulullah itu pintar kelola emosi dan juga pintar maafin orang. Rasulullah itu tidak hanya mengelola emosi, memaafkan saudara-saudara muslimnya, tapi juga non-muslim dia maafkan. Masih ingat Rasulullah dibilang orang gila Bapak Ibu? Memaafkan. Rasul dibilang tukang tenung, Rasul dibilang tukang sihir. Marah nggak Bapak? Kalau Bapak kita dibilang orang gila, marah nggak? Orang tua kita sehat, nalarnya jalan dengan baik, tapi ada yang bilang orang gila, apa reaksi kita? Marah kan? Marah. Apalagi yang dibilang orang gila itu adalah orang yang lebih kita cintai dibandingkan kedua orang tua kita. Baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih marah kita. Tapi Rasulullah orang yang terdakwa, maksudnya orang yang langsung menjadi korban, dia tidak marah. Tapi kita selaku umatnya dianjurkan untuk berbela membela Rasulullah yang muncul. Rasulullah. Bahkan Rasulullah dilempar dengan kotoran. Rasulullah bahkan mau dilempar dengan batu. Bahkan ketika dilempar itu kena pelipisnya, bercucuran darah di kakinya. Tahu nggak Bapak? Dikejar-kejar, dipanggil-panggil orang gila. Bahkan yang ngejar itu anak-anak itu disuruh sama ayah kejar orang gila. Dikejar-kejar Rasulullah, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Berlari, kemudian dikejar anak kecil, dibilang orang gila. Berdarah tubuhnya, sedih nggak Bapak? Sedih. Jangankan kita sedih, Jibril saja marah. Apa kata Jibril? Ya Rasul, ya Muhammad, kalau kau mampu timpakan gunung ini kepada mereka. Rasulullah marah. La ya Jibril, tidak ya Jibril. Innahum qawmun la ya'lamun. Mereka tidak ngerti, tidak paham. Kalau Bapak marah, marah kan? Mobil keserempet aja kan, gores sedikit aja itu urusannya polisi. Sampai macet 1 kilo gara-gara apa? Mobil lo gores sedikit ya. Mobilnya mobil tua lagi kan, mending mobil baru. Itu urusannya panjang. Sampai rela kita menyulitkan orang lain hanya gara-gara hal sepele. Tapi Rasulullah perkara yang besar, tapi dia gampang
wal 'afina 'anil nas. Sehingga orang yang mudah memaafkan ganjarannya apa? Surga seluas langit dan bumi. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Sehingga di sini saya mengatakan Bapak Ibu, orang yang rajin infak, rutin, istiqomah, meskipun sedikit, orang yang pintar mengelola emosi, orang yang gampang memaafkan, biasanya tingkat kesejahteraan hidupnya itu di atas rata-rata orang lain. Ingat, kesejahteraan hidup tidak diukur dari materi, tapi diukur dari apa Bapak? Ghinan nafsi, kekayaan jiwa. Enggak kata Rasulullah, orang yang kaya di antara kalian itu bukan yang banyak harta, tapi yang kaya jiwanya, yang lapang dadanya, mudah memaafkan orang lain. Samahatus sadri, kaya dibandingkan orang kaya materi. Maksudnya orang yang kaya materi itu terkadang masih selalu merasa kekurangan, tapi dia sedikit materinya dibandingkan orang lain, selalu merasa jadi orang kaya. Kenapa? Terus memberi dan memberi meski dalam kondisi sempit sekalipun. Dan yang terakhir Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang berbuat dosa. Ini ciri orang bertakwa yang setelah Ramadan. Berbuat dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, segera dia ingat Allah. Artinya apa? Cepat taubatnya. Karena Bapak ini kan bukan malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Kita ini manusia, kadang kita lupa. Meski kemarin Ramadan selalu terkadang kita melakukan kemaksiatan, lupa, kadang nggak sengaja. Tapi karena dia orang yang bertakwa, segera dia zakarullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segera bertaubat dan minta ampun. Ini ciri orang bertakwa, Pak. Gampang istighfarnya itu loh, cepat minta ampun. Jadi gak nunggu lama, cepat minta maaf, gak nunggu Idul Fitri berikutnya. Tahu dirinya salah sama tetangganya, segera datang ketuk pintunya, Bapak Ibu, mohon maaf, tadi gak sengaja. Kalau sengaja pun katakan, tadi juga sengaja sih, tapi saya insan sekarang, mohon maaf, tolong kakak titip maaf. Jangan nunggu Idul Fitri tahun depan, kelamaan. Gak ada yang jamin kita hidup sampai Idul Fitri tahun depan. Segera dia minta. Nah, khususnya istighfar ini Bapak, ini kunci keberkahan. Makanya kata para ulama kita, ada rezeki yang turun karena istri, ada rezeki yang turun karena apa? Istri yang soleh. Kalau istrinya satu, rezekinya banyak, karena masing-masing membawa rezeki. Ada yang istrinya itu lebih dari satu, semakin banyak, karena masing-masing kan bawa rezeki Bapak Ibu. Bu, mohon maaf saya nggak nyuruh ini nambahin. Ibu kan lebih tahu, semua ini kan pernah sama istri semua ini. Gak usah khawatir ya. Ada rezeki yang turun karena anak. Jadi kalau orang tua kita zaman dulu ngomong, jangan takut punya anak banyak, karena masing-masing anak bawa rezeki. Dan itu benar loh Bapak. Kalau ada yang banyak anak, rezekinya itu seret, itu bukan anak yang salah, dirinya itu yang salah. Kenapa? Hidupnya tidak sesuai tuntunan syariat. Si banyak itu yang dilakukan kesalahan. Karena Allah bilang, nggak usah khawatir, nahnu narzuquhum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki. Saya yakin Bapak Ibu pasti punya pengalaman sendiri-sendiri masing-masing. Setiap anak lahir itu
sebab rezeki, tapi ada rezeki yang datang karena istighfar. Umumnya Bapak Ibu, orang yang banyak istighfar dibandingkan orang sedikit, tingkat kesejahteraan hidupnya itu juga berbeda. Orang rajin istighfar biasanya hidupnya itu lempeng, mudah, dan dimudahkan oleh Allah. Yang ngomong bukan saya, Allah yang ngomong. Allah bilang dalam Al-Quran itu, faqultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan katakanlah, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, karena Rabb kalian itu Maha Pengampun. Sehingga apa? Yusilis samaa alaikum midrara. Allah turunkan hujan untuk kalian. Wa yumdidukum bi amwal, dan Allah lapangkan untuk kalian, curahkan untuk kalian harta yang berlimpah. Dan Allah berikan untuk kalian anak yang banyak. Allah berikan untuk kalian kebun yang luas. Makanya kadang saya menyampaikan Bapak Ibu, ada seorang yang datang kepada seorang kiai, kepada seorang guru kiai, Ustaz, Habib, saya punya masalah. Apa masalahmu? Sekian tahun saya nikah, tapi gak kunjung diberikan anak. Tolong berikan nasihat buat ibu. Kira-kira apa nasihat itu? Apa tambah lagi? Itu cara yang singkat gitu ya. Gampang bosan, cari aja yang lain. Gak begitu, gak gitu juga. Nasihat dia ini apa? Istighfar. Gitu doang dia. Istighfar aja. Udah itu aja. Lakukan dengan baik, totalitas sungguh-sungguh. Dipegang nasihat kiai, bawa pulang ke rumah, ngomong sama istri juga. Kata kiai pulang, kita ini harus banyak-banyak istighfar. Terus istighfar. Ada lagi yang kata, kiai, kok hidup saya ini begini-begini aja, utang banyak, kok hidup saya ini makin melarat, padahal saya sudah kerja keras. Apa kata kiai? Istighfar banyak kiai. Dan itu aja kiai, udah itu aja dulu, pulang dah. Rakyat masih bingung. Pokoknya pengen dan pulang, istighfar, rajin. Ada lagi yang datang, dia ini kampung kita ini kok makin panas begini. Itu pohon-pohon pada mati, kemarau panjang sekali. Dia berikan nasihat, kamu banyak istighfar. Ajak yang lain juga istighfar. Tak kunjung, tak makan waktu yang lama, yang tadi gak punya anak datang. Terima kasih. Alhamdulillah, istri saya hamil, lalu melahirkan anak. Lalu yang tadi datang, alhamdulillah utang saya lunas. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki yang berlipat. Dan masya Allah, hujan yang tidak turun dan turun datang. Akhirnya hujan turun. Maka ketika kemarau panjang, Ustadz, kiai, pengurus masjid, mubalik, semuanya ngajak masyarakat, semuanya letak. Selain infak sudah pasti apa? Istighfar. Bahkan ada yang menyalahkan puasa, ibadah yang ada. Istighfar. Didawamkan ini. Kenapa? Karena di Ramadan kita semua ada banyak yang istighfar, minta ampun kepada Allah. Jangan sampai istighfar itu hanya di bulan Ramadan. Dawam itu di sholat, astagfirullahaladzim. Makanya setelah selesai sholat, bukan alhamdulillah, Pak. Ada di sini, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah.
Ada gitu? Tidak ada perasaan. Yang benar tuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Kenapa? Sholat kita ini kadang nggak benar, kadang nggak khusyuk, kadang mikir yang lain, nggak sempurna, kadang syarat dan rukun, sehingga kita minta ampun, mengakui kesalahan, berharap ya Allah, aku mohon ampun, mudah-mudahan Kau terima seluruh usulku dan Kau terima sholatku ya. Oleh karena itu masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Ramadan ini pesan dari ustaznya yaitu istiqomah. Yang selama Ramadan alhamdulillah dibimbing Allah salat 5 waktu di masjid, setelah Ramadan jangan lepas pegang. Ya, salat 5 waktu di masjid. Jamaah bapak-bapak laki-laki semua. Kalau bukan kita yang meramaikan masjid, siapa lagi yang meramaikan masjid? Kalau bukan kita yang datang ke masjid, siapa lagi yang datang ke masjid? Jangan sampai kita itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala baru dipaksa datang ke masjid. Yang terbiasa infak di Ramadan, infak rutin. Setiap kali hadir ke masjid, khususnya di waktu subuh, ya, waktu subuh. Kalau kotak infaknya ada di luar itu, sebelum masuk kaki kanan ke masjid baca Allahumma ftah li abwaab rahmatik, masukin dulu rutin tiap hari. Lakukan itu Pak. Udah ketika masuk bisa mikir macam-macam. Yakin. Setelah itu Bapak menjadi amalan rutin, banyak kebaikan, banyak mukjizat tanda kutip ya yang akan kita temukan dalam kehidupan. Maka pesan ulama kita, dawamkan qiyamul lail. Kalau dawam itu Pak istiqomah. Ya. Kalau dawam itu istiqomah. Dawamkan qiyamul lail. Dawamkan baca Quran. Ya, apa Pak? Baca Quran. Dawamkan sholat fajar. Apa dia? Sholat fajar itu apa dia? Qabliyah subuh. Ya, sholat fajar. Ya. Dawamkan infak subuh. Kalau misalkan subuh ke infak diganti waktu yang lain. Saya mengatakan ini wajib loh Pak. Ini kalau bilang wajib Ustaz bikin ajaran baru yang wajib. Sunnah wajib. Intinya dawamin aja, lakukan dan dirutinkan. Rutin terus dirutinkan dan berupaya sekuat tenaga meninggalkan maksiat. Maksiat di sini maksiat besar, apalagi maksiat kecil, apalagi yang besar. Kemudian yang terakhir, dawamkan istighfar. Tentunya jemaah juga konsisten terus di situ, maka insya Allah perlahan-perlahan Allah akan bukakan jalan. Bagi sekarang yang merasa hidupnya buntu nih, anak gak kunjung selesai urusannya, susah diatur, utang gak kunjung lunas, hidup kok kayak begini-begini aja. Dawamkan ibadah dengan baik. Makanya seorang ustaz ngomong sama seorang jemaah ngomong kiai, ini hidup saya tak berubah, padahal saya sudah berkecukupan, harta saya sudah banyak, harta ini sudah banyak, tapi kok saya masih merasa gelisah, hidup ini gak tenang. Nasihat kiai gimana? Ya udah, berarti kamu ini ada yang harus diperbaiki, ada yang harus diperbaiki. Apa kiai tolong kasih tahu saya apa yang harus saya perbaiki? Ya, sholat itu harus makin khusyuk, tahajudnya ditambah, kencengin, sunnah sholatnya dikencengin, digas pelan. Nah itu kiai soalnya selama ini saya tidak pernah sholat kan. Itu masalahnya. Karena orang yang sholat itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sebaik-baik zikir itu adalah sholat. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
wa ahlul iman wa insyaallah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita dan menjadikan kita pribadi